biasa, saya akan menjawab tugas kuliah online dari Ibu Muhani. Mata kuliah malam ini adalah Akuntansi Manajemen Pertemuan Kuliah Online 5. Oke, jadi pertanyaannya, jelaskan fungsi dan aktivitas anggaran yang mempunyai peran dalam perencanaan dan pengendalian untuk pengambilan keputusan. Oke, jadi pertama-tama kita ngebahas tentang anggaran dulu ya. Jadi anggaran itu sendiri adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis berupa angka dan dinyatakan moneter dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam perusahaan dalam suatu periode untuk masa yang akan datang. Anggaran ini sendiri memiliki beberapa fungsi anggaran. Yang pertama, anggaran bisa memaksa manajer untuk melakukan perencanaan. Kedua, anggaran bisa menyediakan informasi untuk digunakan saat memperbaiki pengambilan keputusan. Ketiga, anggaran berfungsi untuk menetapkan evaluasi kinerja. Keempat, fungsi anggaran untuk memperbaiki koordinasi dan komunikasi. Fungsi anggaran yang khusus sebagai alat perencanaan. Nah, penyusunan anggaran ini merupakan siklus yang penting bagi perusahaan. Kenapa? Karena dalam pelaksanaannya, jika perusahaan ingin membuat sebuah kegiatan, nah anggaran ini berfungsi untuk memberikan gambaran seberapa besar dana yang akan kita keluarkan nantinya untuk mewujudkan kegiatan tersebut. Nah, dari kegiatan tersebut itu nanti akan dimonitori lagi oleh pusat pertanggungjawaban. Jadi, jika nanti pada saat melakukan sebuah kegiatan lalu akan terjadi penyimpangan akan bisa lebih mudah untuk diminimalisasikan lagi. Lalu yang kedua adalah anggaran sebagai alat pengendali. Nah, kenapa fungsi anggaran yang kedua ini bisa disebutkan sebagai alat pengendali? Karena dengan adanya anggaran, standar kerja sudah pasti ada. Lalu yang kedua, sistem akuntansi akan menjadi lebih real, yang nantinya bisa kita bandingkan dengan standar atau sasaran, yaitu anggaran pengendalian. Tapi anggaran pengendalian ini harus dilakukan secara kontinu. Kenapa? Karena kalau kita hanya melakukan penilaian di akhir periode saja, kemungkinan akan terjadi keterlambatan saat kita ingin melakukan perbaikan. Maka dari itu, anggaran harus dilakukan secara kontinu. Jadi nggak hanya di akhir bulan, nggak hanya di akhir periode, Jadi kita harus melakukan penilaian itu di akhir, membuat laporan kerja itu di akhir bulan. Anggaran berdasarkan aktivitas. Yang pertama, ada anggaran aktivitas statis. Nah, dalam aktivitas ini menimbulkan biaya dengan mengkonsumsi sumber daya. Tapi, jumlah sumber daya yang dikonsumsi itu bergantung kepada tingkat output aktivitas. Dan ternyata di sini ada 3 langkah untuk membuat anggaran aktivitas statis. Yang pertama, aktivitas dalam organisasi harus diidentifikasi dulu. Lalu permintaan terhadap output juga harus diperkirakan. Dan yang ketiga, biaya sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi sebuah tingkat aktivitas itu perlu dinilai juga. Selanjutnya ada anggaran fleksibel aktivitas. Jadi anggaran fleksibel aktivitas ini adalah sebuah prediksi biaya aktivitas. Kalau misalnya nanti ada perubahan di hasil outputnya, analisis variansi ini kemungkinan bisa membantu dalam membuat hasil pelaporan kinerja anggaran tradisional. Nah, berarti kan hal ini bisa meningkatkan kemampuan kita untuk
mengelola aktivitas. Sekian dari jawaban saya tentang menjawab tentang fungsi dan aktivitas anggaran dalam pengambilan keputusan. Semoga jawaban saya bisa lebih baik lagi nantinya. Mohon koreksinya juga jika ada yang salah karena masih dalam proses belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.